Halo teman-teman, selamat datang di channel Dewa Kamera Jogja. Tempatnya kita membahas segala hal tentang kamera, fotografi, maupun videografi. Kali ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang sering banget kamu lihat di iklan-iklan kamera. Mulai dari image stabilization, autofocus super cepat, sampai megapiksel yang besar. Buat kamu yang bingung dari fitur-fitur ini dan apa benar fitur tersebut penting buat kamu, di sini kita akan bahas di balik fitur-fitur yang diiklankan ini dan bantu kalian lebih paham fitur mana yang benar-benar berguna sesuai kebutuhanmu. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Oke, langsung saja kita mulai. Fitur pertama yang sering banget kita lihat di iklan-iklan adalah image stabilization atau biasa disebut IS. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari image stabilization ini dan kenapa sering dianggap penting? Secara sederhana, image stabilization adalah teknologi yang membantu mengurangi getaran atau goyangan saat kamu mengambil gambar atau video, terutama saat kamu nggak menggunakan tripod. Fitur ini sangat bermanfaat kalau kamu sering memotret di kondisi cahaya yang rendah atau menggunakan lensa dengan focal length yang panjang. Jadi, bayangin kamu lagi memotret atau merekam video tapi tanganmu sedikit goyang. Tanpa image stabilization, hasil foto atau videonya bisa blur atau shaky. Dengan image stabilization, kamera ini bisa mengkompensasi gerakan tersebut sehingga hasilnya tetap tajam dan stabil. Ada dua jenis image stabilization yang sering kita temui, yaitu optical image stabilization dan in-body image stabilization. Optical image stabilization bekerja di dalam lensa, sementara in-body image stabilization bekerja di dalam bodi kamera itu sendiri. OIS ini menggerakkan elemen-elemen di dalam lensa untuk menyeimbangkan gerakan, sedangkan IBIS menggerakkan sensor kamera. Keduanya punya kelebihan masing-masing. OIS lebih efektif untuk lensa telefoto, sedangkan IBIS biasanya lebih fleksibel karena bekerja di semua lensa yang dipasang di kamera. Jadi, kalau kamu sering mengambil foto atau video dalam kondisi tanpa tripod atau sambil bergerak, fitur image stabilization ini bisa jadi sangat penting. Tapi kalau kamu lebih sering menggunakan tripod atau memotret di studio, mungkin kamu nggak akan terlalu bergantung pada fitur ini. Kesimpulannya, image stabilization bisa sangat membantu untuk fotografer dan videografer yang sering bergerak atau memotret di kondisi yang sulit. Tapi perlu diingat, fitur ini hanya salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi hasil fotomu. Setelah tadi kita bahas tentang image stabilization, sekarang saatnya kita masuk ke fitur lain yang sering banget muncul di iklan, yaitu autofocus super cepat. Biasanya fitur ini dipromosikan sebagai kemampuan kamera untuk mengunci fokus dengan cepat, bahkan di objek yang bergerak. Autofocus yang cepat memang sangat berguna, terutama untuk kamu yang sering memotret aksi, olahraga, atau satwa liar. Dengan teknologi Phase Detection Autofocus atau Dual Pixel Autofocus, kamera ini bisa menentukan fokus dengan sangat cepat, bahkan ketika subjeknya bergerak. Jadi, kamu bisa mendapatkan gambar yang tajam tanpa harus khawatir subjek akan keluar dari fokus. Namun, kamu juga perlu mempertimbangkannya. Seberapa sering kamu akan membutuhkan autofocus secepat itu. Kalau kamu lebih sering memotret objek diam seperti pemandangan atau potret, mungkin kamu nggak akan sering memanfaatkan fitur ini. Tapi buat videografer yang sering memotret orang yang bergerak atau subjek yang dinamis, autofocus yang cepat bisa sangat membantu. Selanjutnya, fitur yang gak kalah sering muncul di iklan kamera adalah megapiksel yang besar. Kita sering lihat angka megapiksel ini diiklankan seperti 20 megapiksel, 32 megapiksel, bahkan ada yang mencapai 50 megapiksel atau lebih. Tapi apakah megapiksel benar-benar menentukan kualitas gambar? Secara sederhana, megapiksel mengacu pada sejumlah titik kecil atau piksel yang membentuk gambar. Semakin besar jumlah megapiksel, semakin detail yang bisa ditangkap. Terutama kalau kamu berencana mencetak foto dalam ukuran besar atau melakukan cropping. Namun, megapiksel bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas gambar.
Kualitas gambar juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti ukuran sensor, kualitas lensa, dan prosesor gambar. Jadi meskipun kamera dengan megapiksel besar bisa menghasilkan foto yang lebih detail, itu belum tentu berarti gambar akan selalu lebih bagus. Kamera dengan megapiksel lebih rendah, tapi dengan sensor yang lebih besar dan lensa berkualitas bisa menghasilkan gambar yang lebih baik di kondisi tertentu, seperti saat pencahayaan rendah. Jadi jangan langsung tergiur dengan angka megapiksel yang besar di iklan, pertimbangkan juga kebutuhan kamu. Kalau kamu jarang mencetak foto besar atau cropping ekstrim, megapiksel yang terlalu tinggi mungkin gak terlalu penting buat kamu. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai autofocus dan megapiksel. Kedua fitur itu punya kelebihan masing-masing, tapi gak selalu penting, tergantung dari cara kamu menggunakan kamera. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.